Akhirnya Dark Trigger muncul juga guys. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel bakal membahas putar dunia per Ultramanan. Di video kali ini kita bakalan bahas Ultraman Trigger episode ke-11. Kemarin kan kalau nggak salah admin libur ya bahas episode 10 karena banyak info tentang UGF dan juga bisa dibilang nggak begitu menarik sih buat dibahas. Nah buat episode ke-11 ini menarik banget buat dibahas guys, jadi ya admin bakalan bahas. Buat episode kali ini secara cerita overall udah bagus banget ya, nyeritain masa lalu Quartet atau 4 Dark Giant di masa lalu. Tapi bukan cuma flashback, melainkan terjadi paradoks waktu yang bikin cerita ini makin menarik. Oke lah, langsung aja kita breakdown episode ke-11 ini, let's go! Di awal episode, kita diperlihatkan Trigger melawan Carmilla. Pertarungan gak seimbang sama sekali, Trigger bahkan gak melawan Carmilla. Carmilla akhirnya ngoceh-ngoceh sendiri, katanya dulu dia jauh lebih keren dan kuat dibanding yang ini. Tiba-tiba muncullah ingatan Kengo tentang Trigger Dark. Katanya Carmilla mengenal Trigger lebih dari siapapun. Akhirnya Carmilla ngeluarin sihir kutukan kegelapannya dan Trigger diikat dengan sihir kegelapan itu. Carmilla bilang, kembalilah kepadaku Toriga. Maksudnya tuh dia pengen Trigger balik lagi jadi raksasa kegelapan guys. Apa Carmilla ini bucin ya? Gak tau juga sih. Lanjut lagi, Maruru mendeteksi kalau itu adalah energi hitam yang berbahaya. Gas Falcon akan membantu Trigger, tapi tiba-tiba diserang oleh Hoodrum. Yuna dan Akito ditahan oleh Dargon. Kengo yang juga terikat dengan sihir itu mengeluarkan Zephirion Kosen ke arah pusat sihir kegelapan itu. Akhirnya tiba-tiba di belakangnya terbuka sebuah portal antar waktu. Kengo masuk ke portal itu dan guard sparkly-nya jatuh. Color timer Trigger berhenti berkedip dan matanya juga tidak bersinar lagi. Trigger langsung jatuh ke tanah. Carmilla bilang dia bakal bangkit kembali dan menjadi lebih kuat seperti 30 juta tahun yang lalu. Ini jadi tujuan Dark Giant ya buat ngembalin Trigger Dark yang merupakan Dark Giant terkuat. Tiba-tiba Kengo berada di sebuah tempat yang berbeda. Dia pusing dan hampir lupa sama apa yang terjadi. Dia ngelihat menara Eternity Court seperti di mimpinya. Dia juga melihat trio Dark Giant membuat kehancuran. Lalu tiba-tiba datang lagi satu raksasa kegelapan yaitu Trigger Dark. Trigger Dark menyerang Kengo dengan Zephirion Kosen versi kegelapan. Yuzare menyelamatkan Kengo, lalu mereka berdua lari menyelamatkan diri. Di bumi, Gaselec khawatir dengan kematian Trigger. Dark Trigger mengejar Kengo dan Yuzare. Pas mau diserang, Kengo menghalanginya dengan cahaya. Bahkan Yuzare pun bingung itu cahaya apa. Kengo dan Yuzare lompat ke jurang. Carmilla nyuruh Dark Trigger buat nyulik Yuzare sebagai kunci masuk ke Eternity Core. Sedangkan mereka akan pergi ke gerbang masuknya. Kita lanjut lagi, Kengo lagi pingsan dan dia sedang bersama Yuzare. Yuzare bertanya kenapa dia mau ngebantuin, terus ada cahaya apa di dalam dirinya. Akhirnya Kengo memperkenalkan diri, dia bilang dia juga berjuang melawan raksasa kegelapan seperti Yuzare. Yuzare bilang ternyata tim perlindungan Terran bukan satu-satunya yang bertarung. Nah di sini berarti tim tempur yang ada di zaman Yuzare namanya Terran, sedangkan di masa depan tim tempurnya adalah Gaselec. Jadi di sini Kengo benar-benar pindah zaman ke 30 juta tahun yang lalu. Banyak anggota tim Terran yang luka akibat pertarungan tanpa henti ini. Dark Giant mengincar Eternity Core, yaitu sebuah inti keabadian yang memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan bisa menghancurkan alam semesta dengan seenaknya sendiri. Nah berarti Eternity Core ini punya kekuatan yang luar biasa guys, jangkauannya aja udah satu universe. Yuzare bilang masa depan manusia akan ditutupi dengan kegelapan, tapi Kengo malah nyuruh Yuzare keep smile. Sumiru is back nih guys. Kengo bilang cahaya ada pada semua orang yang percaya pada masa depan, tapi tiba-tiba mereka diserang dari belakang. Yuzare diculik oleh Trigger Dark dan dibawa ke tempat Eternity Core berada. Di bumi yang sekarang, tubuh Trigger tiba-tiba mengeluarkan energi besar dan kayak lagi batuk guys. Akito yang melihat itu langsung mengambil Sparkline Kengo yang terjatuh dan berarti itu bukan di bawah kendali Kengo lagi. Dark Giant udah sampai di gerbang Eternity Core. Dark Giant membawa Yuzare sebagai kunci masuknya. Dark Trigger melempar Yuzare ke arah altar dan Carmilla menyihir Yuzare untuk membuka gerbang Eternity Core itu. Akhirnya segel Eternity Core itu runtuh dan terbuka. Carmilla udah seneng karena udah berhasil membuka segel itu. Katanya semua kehidupan akan ditimpa dengan kegelapan, terutama manusia yang selalu berpegang pada cahaya. Tapi Yuzare bilang Eternity Core itu bisa ngancurin satu alam semesta, jadi cahaya dan kegelapan udah gak ada artinya. Tapi Carmilla malah ketawa.
Dark Trigger menyerang Yuzare, lalu keempat Dark Giant itu akhirnya masuk ke pintu Eternity Core. Tapi Dark Giant di sini sempat mikir-mikir dulu loh. Kengo datang nyelamatin Yuzare. Yuzare bilang kalau Kengo itu adalah Rillie. Rillie dalam bahasa mereka artinya adalah harapan. Terus Yuzare ngasih Sparkland asli ke Kengo. Itu adalah sebuah peninggalan yang telah menyerap banyak cahaya selama ribuan tahun. Berarti Sparkland asli ini bakal disimpan sampai ada orang yang tepat buat dapetin Sparkland itu, dan ternyata itu adalah Kengo sendiri. Terus Kengo langsung masuk ke gerbang tersebut. Di bumi, Trigger mengeluarkan aura-aura kegelapan. Akhirnya Dark Giant sudah sampai di tempat Eternity Core berada. Hoodrum mau ngambil Eternity Core duluan, tapi akhirnya ditahan sama Carmilla. Carmilla bilang Trigger Dark yang harusnya ngambil duluan. Bucin banget nih orang ternyata guys. Katanya gini, sekarang ambil kekuatan itu Triggerku tersayang. Aduh sumpah nih orang, aduh. Dark Trigger mau ngambil energi itu, tapi tiba-tiba Kengo datang dan bawa Sparkland. Terus dia hand scene ala-ala Trigger. Dan di sini ada scene yang mirip sama flashback Kengo di episode 1. Berarti di sini emang benar-benar terjadi paradoks waktu ya. Ternyata yang ada di siluet itu ya Kengo sendiri. Dia berubah dan dia ada di sebuah tempat yang gelap. Ternyata di depannya ada Trigger Dark. Di bumi, Ultraman Trigger berubah menjadi Dark Trigger. Lalu Dark Trigger itu membuat kekacauan. Carmilla senang dengan kebangkitan Trigger di masa sekarang. Anggota God Select heran karena Trigger berubah menjadi raksasa kegelapan. Spontan, Akito nyebut Trigger itu adalah Kengo. Ya Yuna yang ada di sampingnya ya kaget lah guys. Ini Akito bocor banget loh. Kalau ada rahasia jangan dikasih tahu Akito guys. Bahaya cuy. Di alam yang berbeda, Kengo interaksi langsung sama Trigger Dark. Dia ngajak Trigger Dark buat minjemin kekuatannya demi melindungi semua orang. Tapi Kengo malah diserang sama Trigger Dark. Terus Kengo sama Trigger Dark akhirnya berantem. Di sini Kengo kalah telak sama Trigger Dark. Di sisi lain, Akito megang Sparkline Kengo sambil nyebut namanya. Terus Kengo mau nonjok Trigger Dark tapi ditahan. Mereka makin deket dan semakin deket dan habis. Ini ceritanya gantung banget sumpah, lagi seru-serunya malah habis. Nah guys, itu dia breakdown buat Ultraman Trigger episode ke-11 ini. Di sini benar-benar terjadi paradoks waktu ya. Kemungkinan dengan Kengo yang kembali ke masa lalu bakalan ngerubah sejarah antara Trigger dan Dark Trigger. Konsepnya mungkin bakalan sama, mirip time travelnya Tartarus yang ngerusak timeline Ultraman. Itu baru kemungkinan aja ya. Overall udah bagus sih, tema utama ceritanya di sini juga dapat banget ya. Oke guys, gini dulu buat video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Follow juga Instagram admin sejarah__. Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you next video.